kenapa agama kok jadi sepertinya orang justru bersengketa, berkonflik atas nama agama? Ya, karena tidak ngaji. Orang beragama dengan semangat tanpa ngaji itu jadi masalah. Tanpa ngaji, apapun harus ngaji. Ama yurid, dalil ini saya di IAIN. Siapa yang ingin dunia harus ngaji. Siapa yang kepingin akhirat harus ngaji. Siapa yang kepingin dunia akhirat harus ngaji. Ini orang kesusu. Belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustadz sama kiri kanan. Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Orang maghrur itu karena dibombong orang. Kalau yang dibombong ini punya ilmu sedikit, dia tidak akan terbombong. Justru dia akan lebih rajin untuk ngaji. Tapi kalau pengetahuannya sempit, dia langsung hidungnya mekar, kepalanya besar, dan dia merasa besar. Jadi semangat yang berlebih-lebihan dalam beragama, tapi tanpa diimbangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap agama, itu bisa menjadi masalah. Yang terbanyak sekarang gitu. Ada yang bertanya kepada saya, tapi kalau itu tidak benar, itu gara-gara nggak ngaji, gara-gara maghrur, orang yang bodoh, kenapa followernya banyak? Pertanyaannya begitu. Saya jawab, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit, di atas orang yang pandai selalu ada yang lebih pandai. Demikian pula wa tahta kulli jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh banyak sekali yang lebih bodoh lagi. Jadi jangan heran. Dan ini ya, pendidikan harus, pengajian harus. Pendidikan agama di kita ini mumpung ada menterinya sekaligus saya akan kritik itu. Itu harus ditinjau kembali. Saya sependapat dengan Pak Rektor tadi. Itu kita terlalu banyak memberi makanan ini, kurang memberi makanan kepada ini. Pendidikan kita terlalu banyak di sini. Lihat aja, namanya pendidikan agama. Itu pertanyaannya, berapa rukun sholat, berapa syaratnya wudhu. Kalau pas sudah pas, lulus sudah. Orangnya sembahyang atau enggak, wudhu atau tidak masalah. Ini harus lebih diarahkan kepada hati. Hati. Kita tidak mendidik, hanya mengajar. Mohon maaf ini. Saya ketularan rektor, sedikit mohon maaf. Sudah ketularan. Padahal saya tidak merasa bersalah. Saya malah berniat baik lah. Jadi Pak Menteri bagaimana caranya? Apakah dikumpulkan kiai-kiai dan ahli-ahli pendidikan? Apakah pemahaman kita tentang pendidikan itu betul sudah dalam bahasa Arabnya tarbiyah itu, atau masih tetap taklim? Taklim itu pengajaran, lain dengan tarbiyah. Kalau orang dikasih informasi matematika, dia pandai matematika. Dikasih informasi biologi, tahu. Dikasih informasi fikih, dia ahli fikih. Dikasih informasi Quran, dia pandai Quran. Tapi dia Qurani kelakuannya atau tidak, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah tarbiyah. Pendidikan. Kita mengacaukan antara pendidikan. Coba sampai cari, kecuali PAUD dan taman kanak-kanak, di mana pendidikannya? Saya tanya, di mana pendidikannya? Di mana yang mengajarkan kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda? Di mana kita diajarkan menghormati manusia sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Di mana diajarkan kepada kita untuk tasamuh, toleransi, untuk tawassut wal i'tidal, seperti yang diajarkan nabi-nabi. Ini Pak Menteri. Terima kasih. Saya sebenarnya ingin bertanya lagi, tapi saya arahkan ke Mbak Rosi saja. Terkait dengan pernyataan Gus Mus tadi bahwa karena ruang-ruang publik itu lebih banyak diisi oleh mereka-mereka yang kurang mengaji tadi, itu kan, sehingga lalu kemudian ya seperti yang kita rasakan belakangan ini. Nah, dari tinjauan media ini sebenarnya apa yang harus dibenahi? Apa karena yang mengaji itu kurang speak up ya, kurang speak out, kurang bicara keluar, terlalu diam, terlalu tawadhu, terlalu rendah hati, sehingga lalu kemudian ruang publik diisi oleh mereka-mereka yang belum cukup mendalam mengaji, atau karena media kurang memberikan
ya akomodasi tempat kepada mereka-mereka yang memang layak untuk menjadi panutan, atau karena memang sudah terjadi perubahan bahwa memang masyarakat lebih senang yang meledak-ledak, lebih senang yang hitam putih, yang jelas, sudah tidak senang lagi dengan yang tadi itu tasamuh, toleransi, tenggang rasa dan seterusnya dan seterusnya. Dari sisi media bagaimana ini melihatnya? Ya, media itu akan mengambil hukum pasar. Selama ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak di sini senang dengan model yang begitu, ya pasti biasanya media-media itu akan ngambil karena dijamin laris manis penonton banyak. Itu hukumnya hukum seperti itu. Hanya memang buat kami Pak Menteri ada yang lebih penting daripada sekedar hukum pasar. Ada yang lebih penting daripada sekedar hukum rating dan share. Ada yang lebih penting daripada sekedar sesuatu yang bersifat langsung panggung-panggung yang sangat diminati oleh penonton. Ada yang lebih penting itu, lebih penting lagi, yaitu menjaga harmonisasi. Bagaimana kami melihat bahwa ya tadi biasanya kalau sekarang kita tuh harus hati-hatinya apa? Dulu ya ketika saya masalah isu agama ini kayaknya nggak terlalu diiniin deh. Kalau sekarang kenapa ya? Gampang banget tersinggung, gampang banget. Jadi kalau bercanda memang harus hati-hati. Jadi kalau dulu kan biasanya semua sudah karena tahu tidak ada intensi untuk menghina gitu. Tapi kalau sekarang apalagi dengan era sosial media begini, direkam, ya kan, dipotong sekian second, dipotong sekian detik, langsung dibilang nih menghina. Itu bahaya sekali, berbahaya sekali. Padahal kalau melihat konteksnya kita di sini ingin cari bagaimana konsensus bersama, dialog bersama. Tapi ya era seperti ini setiap orang bisa memotong apapun dan kemudian bisa menjadi persepsi yang berbeda dan kemudian nanti bisa wah omongan ini dianggap menghina dan lain sebagainya. Buat saya adalah media harus juga memiliki apa tujuan penting dari kehadiran kita. Kalau kita lebih mementingkan rating share dan segala sesuatu yang bersifat menarik massa dan melupakan apa yang penting buat bangsa ini, ya tentu pertaruhannya luar biasa besar. Tapi ya juga mungkin saran saya buat tokoh-tokoh agama tadi yang mengedepankan itu harus memang lebih banyak share supaya kita bisa tahu harus lebih proaktif untuk mengisi karena biasanya kita juga nggak tahu gitu. Jadi ini membutuhkan dua pihak yang saling berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mau tanya ke Mbak Rosi, kebetulan narasumber yang paling cantik sendiri ini. Nama saya Herman dari Fakultas Usuluddin. Jurusan Akidah Filsafat Islam. Saya mau tanya untuk media mainstream. Kira-kira selama ini ada kalanya media massa mainstream itu kalah menarik dengan yang hoak-hoak gitu. Nah artinya apa? Bahwa itu gambaran mental orang Indonesia suka yang model-model begitu. Nah kira-kira media massa yang mainstream khususnya bagi orang yang dalam tanda petik masih waras, itu bagaimana mengatasi membanjirnya informasi. Karena di Indonesia itu ada dua yang tidak bisa dihalangi. Yang pertama itu informasi, yang kedua adalah korupsi. Terus untuk Gusmus, yang ingin saya tanyakan, sama Gus, saya juga orang desa, tapi saya bangga dengan desa. Karena ada strategi itu, sekarang sudah saatnya desa mengepung kota gitu. Nah, sesungguhnya menurut saya agama ini sudah selesai di Indonesia. Hanya tidak selesai kepada tiga hal. Pertama, kalau sudah masuk kepada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan yang ketiga adalah kepentingan-kepentingan ideologis. Nah, sehingga dari ini saya yakin Prof. Ala, Pak Rektor kita, untuk orang UIN itu tidak ada masalah sudah. Pada tingkat akademisi sudah nggak ada masalah. Tapi pada tingkat praktisi itu baru bermasalah. Sehingga agama itu adalah komoditas yang paling empuk untuk dijadikan alat bagaimana untuk melakukan konflik. Sekian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herman. Pak Herman, betul. Memang tantangan media arus utama atau media mainstream saat ini adalah berada di persimpangan antara kompetisi dengan sosial media. Saat ini rasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kalau bicara soal siapa yang baca koran, misalnya katakan siapa yang baca koran Kompas, itu mungkin rata-rata mereka yang lahir di tahun 70-an. Tahun 80-an udah mungkin sudah tidak terbiasa membaca koran.
Dan itu fenomena di bumi ini. Amerika juga mengalami itu, bagaimana sosial media. Sampai ada pertanyaan, apakah jurnalisme itu masih dibutuhkan saat ini? Karena kalau sosial media mereka hanya tinggal rekam video, menulis apapun, peristiwanya mereka beritakan, klarifikasi, verifikasi belakangan. Tetapi begini, dalam hal ini sebagai media, saya mewakili Kompas TV, kami tidak boleh kalah dengan perubahan zaman. Perubahan zaman itu justru harus diantisipasi, menjadi bagian dari kami melengkapi diri, tapi tidak dengan mengalahkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Mengapa? Karena dari Kompas Gramedia sudah lebih dari setengah abad, Bapak Yaakob Utama selalu memesankan pada kami bahwa industri media adalah bisnis intelektual, adalah bisnis pengetahuan, bisnis integritas, bisnis reputasi. Itu tidak dibangun hanya 1, 2 tahun atau 3 tahun. Ada komitmen yang panjang, ada kerja keras yang juga tidak bisa singkat. Bagaimana mengantisipasi sosial media? Sosial media boleh menjadi salah satu sumber informasi. Tetapi yang disebut dengan jurnalisme yang baik adalah disiplin verifikasi. Bagaimana peristiwa itu sesungguhnya terjadi, konteksnya seperti apa, mana yang benar, seperti apa kesaksian yang ada di lapangan. Itulah yang membuat mengapa media mainstream yang menerapkan jurnalisme yang baik tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Pilihannya ada di tangan para jurnalis dan juga publik. Selama jurnalis lelah melakukan disiplin verifikasi, selama media lebih mementingkan kecepatan dibandingkan akurasi, maka profesi ini akan punah, diganti dengan netizen-netizen saja. Tapi kami percaya komitmen untuk memiliki tanggung jawab, memberikan pencerahan, memberikan berita yang mendidik dan merawat kemajemukan, itu adalah mengapa Kompas bisa berdiri dan bertahan lama. Dan kami juga kadang-kadang kalau kita bilang, ayo dong berita yang kenapa hoax bisa lebih dibaca? Ya karena jempol kita juga, kita lebih senang memforward atau memviralkan link-link berita-berita yang ngawur, yang nggak jelas, kita forward di semua grup kita. Nanti kalau ada teman grup kita bilang, loh itu hoax loh, kan makanya aku cuma nanya. Nah, kita bisa melihat kualitas anggota grup kita. Dan mungkin kita sendiri bisa ikut memberikan semacam teguran bahwa semakin sering kita menerima berita seperti itu, maka kita akan berada dalam algoritma berita-berita sampah. Dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat jempol, masyarakat digital saat ini Pak Menteri Gusmus, mau jadi generasi jempol karena istimewa, atau generasi jempol yang hanya memanfaatkan jempolnya dan kehilangan akal sehatnya. Pilihan di teman-teman sekalian. Dukung-mendukung sedikit Pak Muhammad Syafi'i. Kami beruntung di Kompas, pemilik mungkin ya sebutannya untuk owner, tidak terafiliasi oleh partai politik mana.